Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan ulasan partai menarik yang diberi judul Master Catur terkena jebakan ala puzzle hingga 2 kali. Mengingat pertandingan ini tersaji dalam durasi yang cukup panjang hingga 80 langkah, oleh karena itu, Tarigan Catur tidak akan menyertakan dalam bentuk panah-panah ya, melainkan lebih fokus langsung nantinya dalam jebakan ala puzzle. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut ini. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen BKD Battle Part 5 Team Battle terselenggara pada tanggal 11 September 2020, melibatkan pertarungan antara Non-Master Jonathan Anthony menghadapi VD Master Denny Sonjaya. Bagaimana keseruan pertandingannya? Mari kita langsung masuk ke papan, yang dimana Jonathan Anthony menggunakan catur buah hitam dengan rating Lichess 2322 menghadapi VD Master Denny Sonjaya yang memiliki rating Lichess 2376. Di sini, FM Denny membuka permainan dengan pion E3 dibalas dengan pion E5. Di sini membentuk pembukaan Van Cruij opening ya, atau pembukaan Van Cruij, dibalas dengan kuda F3, kuda C6, pion D4, pion E pukul D4, pion E pukul D4, dan pion D5, gajah D3 dan kuda F6. Di sini sebenarnya selain kuda F6 ada pilihan lebih logis untuk hitam, yaitu dengan melakukan langkah kuda B4. Di sini menurut analisa komputer akan berlanjut dengan seperti ini: gajah B5 skak, pion C6 menutup, gajah A4, gajah D6, pion C3 mengancam kuda, kuda A6, rokade pendek oleh putih, dan seterusnya ya. Mari kita masuk ke partai aslinya. Di sini setelah melakukan langkah kuda F6, putih langsung melakukan balasan dengan rokade pendek, gajah E7, pion C3, rokade pendek oleh hitam, pion H3 dan pion H6, kuda B menuju D2, benteng E8, benteng E1, gajah D6, kuda F1, gajah E6, gajah C2, menteri D7, kuda E3, gajah F4, kuda G4, gajah pukul kuda di G4, gajah pukul gajah di F4. Di sini, mari kita masuk ke jebakan catur ala puzzle yang pertama. Di sini, Jonathan Anthony sukses membaca jebakan ala puzzle dengan melakukan langkah benteng pukul benteng di E1 skak. Di sini tentu saja menteri yang harus memukul ya, karena kalau kuda yang memukul maka gajah akan memukul menteri. Oleh karena itu di sini yang harus memakan adalah menteri, sehingga tentu ini akan dimanfaatkan dengan baik dengan gajah pukul kuda yang ada di F3, pion pukul gajah, dan menteri pukul pion yang ada di H3. Di sini jebakan yang pertama sukses ya, karena selain mendapatkan keunggulan
satu pion. Ya benar, keunggulan satu pion. Di sini juga pertahanan sayap raja dari FIDE Master Denny Sonjaya juga sudah rusak. Jadi ini merupakan jebakan ala puzzle yang pertama yang sukses dilakukan oleh Jonathan Anthony. Mari kita lanjutkan. Gajah pukul pion di C7 untuk mengembalikan pion yang hilang. Menteri pukul pion di F3 mendapatkan keunggulan satu pion lagi oleh Jonathan Anthony. Menteri D1, menteri pukul menteri di D1, benteng pukul menteri di D1, benteng E8, gajah D3, kuda E4, pion F3, kuda G5. Di sini ada tempo untuk mengancam pion lemah yang ada di petak F3 dengan tempo skak lagi. Oleh karena itu, balasan dari putih adalah raja F2 untuk menjaga pion lemah tersebut. Benteng E6, benteng H1, kuda E7, gajah F4, kuda H7, gajah C2, kuda G6, gajah B8 dan pion A6. Gajah B3 di sini mengancam pion lemah yang ada di petak D5. Lalu apa balasan dari hitam? Hitam membalas dengan kuda E7 untuk menjaga pion lemah tersebut. Gajah E5, kuda F8, benteng G1. Di sini ada ancaman skak ya di pion atau di petak lemah G7. Kuda menutup di G6. Gajah C7, raja F8 untuk menghindari lajur G yang sedang dikuasai oleh benteng putih. Lalu pion A4, raja E8, pion A5, raja D7 untuk mengancam gajah putih. Di sini gajah putih pindah menuju B6, benteng F6, gajah A4 skak, kuda menutup di C6, gajah B3, kuda C menuju E7, gajah C5, kuda H4. Di sini seru ya partainya, karena setelah ini putih melakukan langkah benteng pukul pion di G7 dan hitam membalas dengan benteng pukul pion di F3 skak. Di sini raja berpindah ke E2 dan selanjutnya dengan langkah kuda menuju F5, kuda H menuju F5. Nah, ini sampai masuk pada jebakan yang kedua. Namun sebelum membahas jebakan ala puzzle yang kedua, di sini kenapa hitam berani nekat untuk melepaskan penjagaan benteng hitam dari kuda ya? Di sini kenapa berani? Karena di sini tempo dari kuda hitam juga dengan mengancam benteng putih, sehingga ini menjadi sangat seru ya pertandingannya. Disinilah kesalahan kedua dari seorang FIDE Master Denny Sonjaya dengan melakukan langkah benteng pukul pion di F7. Ini masuk ke jebakan ala puzzle yang kedua yang dilakukan oleh Jonathan Anthony. Langkah apakah itu? Ya, betul. Dengan melakukan langkah kuda pukul pion di D4 skak plus di sini benteng hitam sedang mengancam benteng putih yang ada di F7 dengan gratis. Jadi di sini benteng putih sudah tidak bisa lagi selamat ya.
Di sini putih melakukan langkah gajah pukul kuda di D4, benteng pukul benteng di F7. Mari kita lanjutkan ke permainannya sampai habis. Sini udah mulai masuk middle game hingga end game ya. Kita lanjutkan. Raja menuju D3, Raja E6, Gajah D1, Benteng F1, Gajah G4 skak, Raja pindah ke D6, Gajah E3, Kuda C6, Gajah pukul H6, Kuda E5 skak. Di sini sekaligus menggarpu gajah putih ya, yang ada di petak putih. Di sini putih melakukan langkah Raja E2, dan di sini Jonathan Anthony tidak takut untuk melakukan langkah kuda pukul gajah DG4, Raja pukul benteng, dan kuda pukul gajah. Di sini mendapatkan 2 perwira, dan putih hanya mendapatkan 1 perwira alias benteng. Mari kita lanjutkan. Raja E2, kuda G4, Raja D3, kuda E5 skak, Raja E3, kuda C6, pion B4, pion D4 skak, Raja D3, kuda pukul pion B4 skak. Di sini untuk membuat pion putih menjadi lebih lemah ya. Di sini tujuannya adalah untuk lebih unggul dalam memajukan pion promosi nantinya. Apa balasan dari putih? Putih melakukan langkah pion C pukul kuda B4, Raja D5, pion B5, pion A pukul B5, Raja D2, Raja C4, Raja C2, Raja B4, pion A6, pion B pukul A6, Raja D3, Raja C5, Raja C2, pion A5. Di sini lihat 3 pion plus 1 raja menghadapi 1 raja. Di sini sangat mustahil ya bagi putih untuk bisa memenangkan permainan. Raja D2, pion A4, Raja C2, Raja C4, Raja B2, pion B4, Raja C2, pion D3 skak, Raja B2, pion A3 skak, Raja C1, Raja C3, Raja B1, pion D2, Raja A2, pion B3 skak, Raja pukul pion, pion berubah menjadi menteri dengan promosi, Raja A4, menteri D7 skak, Raja A5, menteri A7 skak, Raja B5, menteri B7 skak, Raja C5, pion B2, Raja D6, satu lagi pion promosi menjadi menteri, Raja E5, menteri D3, Raja F4, menteri C8, Raja G5, menteri F8, Raja G4, menteri D menuju F1, Raja G3, menteri G1 skak, dan setelah Raja pindah ke H4, menteri H8 skak mat. Ini merupakan partai yang menarik, yang dimana Jonathan Anthony dapat mengalahkan FIDE Master Denny Sonjaya karena berhasil menemukan langkah G2 ala puzzle untuk mendapatkan
awalnya untuk mendapatkan keunggulan satu pion, lalu mendapatkan keunggulan benteng ditukar dengan kuda. Dengan keunggulan-keunggulan semacam ini, maka Jonathan Anthony dapat dengan mudah memaksimalkan keuntungan tersebut untuk menjadi kemenangan. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.